Ketika Xiao Chen melihat kekuatan api sejati guntur ungu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka, setelah memadatkan api asal dari api sejati guntur ungu, itu akan menjadi sangat kuat. Xiao Chen mengeluarkan sebuah tiang kayu dan menegakkannya di tanah. Dia memegang Lunar Shadow Sabre dan meningkatkan konsentrasinya ke puncak. Dia memasuki keadaan tanpa pikiran, langit dan bumi melayaniku, dan pedang. Menggambar pedang, mencacah, sua, sua, sua. Xiao Chen terus-menerus memotong 9 kali tiang kayu itu dipotong menjadi 10 bagian. Tiang kayu yang sangat ringan ini tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak goyah. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berdiri tegak, dia menunjukkan senyuman lebar. Dia tidak jauh dari mencapai kesempurnaan luar biasa dalam menggambar pedang ini. Xiao Chen mengeluarkan kelopak bunga 7 daun dari cincin semesta. Xiao Chen berpikir keras untuk sementara waktu. Dia kembali ke batu datar itu sekali lagi dan duduk bersila. Dia memetik kelopak bunga merah dan memasukkannya ke dalam mulutnya perlahan. Kelopaknya langsung meleleh saat dimasukkan ke dalam mulutnya. Segera setelah itu meresap ke kulit dan daging Xiao Chen, menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Tidak ada satu tempat pun di tubuhnya yang tidak merasakan sakit, itu seperti jarum yang menusuknya. Xiao Chen mengatupkan rahangnya dan menahannya. Ini adalah bunga 7 daun yang membersihkan sumsumnya, jadi, ini adalah rasa sakit yang perlu. Xiao Chen merasa kulitnya seperti terkelupas. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, dia merasakan sakit yang luar biasa. Xiao Chen tidak berani membuka mulut, dia takut jika dia membuka mulutnya, dia akan menggigit lidahnya secara tidak sengaja. Dalam sepersekian detik, wajahnya dipenuhi banyak keringat, seolah baru saja mandi. Rasa sakit yang tak tertahankan terus berlanjut dan baru berhenti setelah 2 jam. Begitu rasa sakitnya hilang, Xiao Chen merasakan seluruh pori-porinya terbuka. Dia merasakan perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulit hitamnya berubah drastis, menjadi seputih salju dan membuat seseorang merasa bahagia. Xiao Chen jelas merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat secara signifikan. Dia merasakan kegembiraan. Dia tidak lagi ragu-ragu dan memasukkan kelopak bunga putih ke dalam mulutnya. Akhirnya, Xiao Chen menelan ke-7 kelopak warna berbeda. Semua ini hanya menyebabkan penyiksaan yang tidak manusiawi bagi Xiao Chen. Setiap kali dia menelan kelopak bunga, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Xiao Chen hampir pingsan karena rasa sakit yang tak terlukiskan saat dia menelan kelopak ke-7. Jika bukan karena semangatnya lebih kuat dari biasanya, Xiao Chen pasti sudah lama pingsan, dan tidak akan pernah bangun lagi. Bang, 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 Xiao Chen berdiri di atas batu, tulang-tulang di tubuhnya retak dan bergetar. Setelah membersihkan sumsum sebanyak 7 kali, tulang-tulang tersebut mulai membentuk kembali dirinya sendiri. Setelah renovasi selesai, Xiao Chen menyadari bahwa dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Awalnya tingginya 1,7 meter tetapi sekarang menjadi 1,8 meter. Pertumbuhan 10 cm. Wajahnya yang seolah dipahat menggunakan pisau, menjadi semakin tampan. Aura yang kuat menjadi tertahan, seperti pedang berharga yang terselubung. Sesekali sinar terang muncul di mata Xiao Chen. Auranya segera berubah tajam, seperti pedang berharga yang terhunus dengan sinar dingin dan tajam yang berkedip ke segala arah. Tubuhnya telah mengalami penempaan guntur surgawi dan, sekarang, sumsumnya telah dibersihkan oleh 7 kelopak bunga 7 daun. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Xiao Chen melompat turun dari batu dan mengirimkan serangan telapak tangan yang keras ke batu besar di dekatnya. Dia tidak menggunakan esens apapun dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Bang! Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika di batu besar itu. Retakan itu meluas tanpa henti dan batu itu berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, terbang liar ke udara. Xiao Chen melihat pecahan batu yang jatuh ke tanah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Ketika Xiao Chen pertama kali tiba di dunia ini, dia tidak dapat menyingkat jiwa bela dirinya. Saat itu, impian terbesarnya adalah berlatih hingga memiliki fisik yang sangat kuat. Ini karena ada beberapa orang, di dunia ini, yang tidak mampu memadatkan jiwa bela diri mereka namun mampu menonjol dengan melatih tubuh fisik mereka. Ia tidak menyangka bisa mencapai tahap kesuksesan kecil dalam melatih tubuh, meski kini berada di jalur yang berbeda.
Matahari yang cerah menggantung tinggi di atas, menyinari seluruh daratan. Permukaan sungai Zhuang berkilauan, memantulkan gemerlap cahaya matahari. Xiao Chen bersandar pada batu dan mengeluarkan peta, yang menyebabkan dia dikejar, dari cincin semesta. Dia memeriksa peta itu berkali-kali sebelumnya tetapi tidak menemukan apapun. Lokasi sisa-sisa kuno di peta seharusnya terletak di suatu tempat di bagian dalam hutan Savage. Sayangnya, Xiao Chen belum pernah berada di bagian dalam hutan Savage sebelumnya. Dia tidak bisa mengetahui di mana tepatnya lokasinya menurut peta. Peta ini mengharuskan seseorang untuk sangat familiar dengan bagian dalam Savage Forest agar mereka dapat memahaminya. Sisa-sisa orang kuno pasti memiliki banyak harta karun, senjata roh, armor pertempuran, teknik bela diri kuno, harta karun rahasia, semua ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Xiao Chen. Era kuno 10.000 tahun lebih awal dari dinasti Tianwu. Ini adalah momen paling mulia umat manusia. Jalan-jalan di seluruh kerajaan dipenuhi orang-orang suci, mereka mampu membelah gunung dan mengalihkan sungai. Bahkan ada legenda yang menyatakan ada dewa bela diri yang lahir di era itu. Mereka mampu memetik bintang dan bulan dari langit atau meludahkan bintang dari mulut mereka. Sayangnya, zaman kejayaan itu terkubur dalam sungai waktu. Hampir tidak ada satupun warisan masyarakat zaman dahulu yang dilestarikan. Antara dinasti Tianwu dan zaman kuno, ada titik kosong dalam sejarah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama periode itu. Orang-orang zaman dahulu sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Kebanyakan orang mengira orang-orang zaman dahulu dimusnahkan oleh iblis dari dunia iblis. Bagaimanapun, dengan cara itulah dinasti Tianwu dihancurkan. Namun, selain dari 3 tanah suci, tidak ada yang tahu kebenarannya. 3 tanah suci tidak pernah mengungkapkan berita apapun tentang zaman kuno. Xiao Chen sangat tertarik dengan zaman kuno. Dia memiliki sedikit kecurigaan bahwa Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya mungkin muncul saat itu. Sayangnya, dia tidak mengenal bagian dalam hutan Savage, peta di tangannya tidak berguna. Aku harus bekerja dengan seseorang, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Ketika Xiao Chen memikirkan hal itu, dia langsung memikirkan seseorang. Itu pasti dia, kata Xiao Chen sambil senyuman muncul di wajahnya. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia mengirimkan rasa spiritualnya ke dalam giok darah roh. Dia melihat Xiao Bai yang tidak sadarkan diri dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Kilatan niat membunuh muncul di matanya saat dia bergumam, sudah waktunya untuk pergi. Secara kebetulan, saya bisa menangani kedua masalah ini bersama-sama. Xiao Chen meninggalkan formasi ilusi dan menuju ke pinggiran hutan Savage. Segera, dia bertemu dengan sekelompok petani yang sedang berlatih di hutan Savage. Penampilan Xiao Chen sekarang sangat berbeda dari masa lalu. Temperamen yang awalnya muda dan lembut telah lenyap, malah menjadi sangat mantap. Kelompok pembudidaya itu tidak terlalu memperhatikan ketika Xiao Chen berjalan melewatinya. Namun, setelah Xiao Chen menempatkan jarak tertentu di antara mereka, salah satu pembudidaya sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan mengambil potret. Lihat, bukankah orang itu terlihat seperti orang yang diinginkan oleh klan Jiang? Tanya sang penggarap sambil memegang potret itu. Ketika orang-orang di samping memperhatikan dengan cermat, mereka berkata, tidak juga, orang-orang klan Jiang mengatakan bahwa dia adalah pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Orang yang baru saja lewat tidak memiliki temperamen muda. Orang lain berkata, dia jelas tidak mirip dengannya. Orang yang baru saja lewat adalah master bela diri tingkat medial. Namun, orang-orang klan Jiang mengatakan bahwa orang dalam potret itu adalah murid bela diri tingkat tinggi. Tidak mungkin seseorang dapat meningkatkan kultivasinya sebanyak itu hanya dalam beberapa hari ini. Namun, saya merasa ada beberapa kemiripan, saya tidak yakin bagaimana caranya, tetapi saya merasa begitu. Orang lain di samping memberikan pendapat yang berlawanan. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria dengan bekas luka pedang yang mengerikan di wajahnya. Ketika dia melihat punggung Xiao Chen, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara cemberut, itu adalah orang yang ada di potret. Meskipun dia telah berganti pakaian, dia tidak mengganti sepatunya. Anggota kelompok lainnya melihat sekilas. Memang sepatu di potret itu sama persis dengan yang dipakai orang itu.
Setelah mereka menemukan petunjuk ini, semakin banyak kelompok tersebut melihat, semakin mereka menemukan bahwa dia mirip. Mereka sekarang yakin bahwa dialah orang itu. Bos, haruskah kita melakukannya? Klan Jiang menawarkan hadiah 1000 tael emas. Itu sama dengan pendapatan seluruh kelompok selama 1 tahun. Itu benar, dia hanyalah master bela diri tingkat medial. Kita semua di sini adalah master bela diri. Selanjutnya, bos, Anda berada di puncak master bela diri. Tidak perlu takut. Pria yang terluka itu tersenyum sinis. Apakah menurutmu aku bodoh? Saya telah mengirim saudara ke-9 untuk mengikutinya. Dia seharusnya meninggalkan beberapa tanda, menunggu kita mengambil tindakan. Bos memang bosnya, kamu jauh lebih berpandangan jauh ke depan daripada kami. Kelompok itu langsung menyanjungnya. Ekspresi kejam terpancar di mata pria yang terluka itu dan dia memarahi mereka dengan bercanda. Kurangi bicara tentang sampah ini dan segera ikuti aku. Sebelum kelompok itu bergerak jauh, mereka melihat tanda yang ditinggalkan oleh saudara ke-9 mereka. Mereka segera merasa gembira dan meningkatkan kecepatan mereka. Ekspresi keserakahan muncul di mata mereka ketika mereka memikirkan hadiah 1000 tael emas dari klan Jiang. Di mana tanda-tanda saudara ke-9? Mengapa mereka pergi? Kelompok tersebut menemukan bahwa tanda-tanda yang membimbing mereka tiba-tiba menghilang setelah mereka melakukan perjalanan dalam jarak yang cukup jauh. Pria yang terluka itu melihat tumpukan abu di depannya. Dia merasakan firasat buruk di hatinya, di mana saudara ke-9. Kemana dia pergi? Biarpun dia terbunuh, pasti masih ada mayatnya. Saya melihat dia, Xiao Chen ada di sana. Tiba-tiba, seseorang dalam kelompok itu berteriak dengan keras. Kelompok itu melihat ke arah yang dia tunjuk. Mereka segera melihat Xiao Chen di samping pohon. Ketika pria yang terluka itu mendengar suaranya, dia segera menghilangkan keraguan yang ada di hatinya dan melihat ke arah itu juga. Dia hanya melihat Xiao Chen berdiri di samping pohon tanpa bergerak, seolah-olah dia sudah menduga kedatangan kelompok itu. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan dan pupil matanya yang hitam berkontraksi, menyebabkan orang-orang tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, pria yang terluka itu merasa ada yang tidak beres. Dia ingin memanggil untuk menghentikannya. Namun, orang-orang ini sudah termakan oleh keserakahan dan mengacungkan pedang mereka, bergegas menuju Xiao Chen. Xiao Chen tiba-tiba membuka mata kanannya dan auranya berubah. Pakaian dan rambut hitamnya berkibar-kibar. Dia tidak seperti pedang berharga yang terhunus, memperlihatkan sinar dingin dan tajam. Sepertinya ada nyala api tak terbatas yang menyala di kedalaman matanya. Kemudian akhirnya berkumpul dan membentuk api ungu berbentuk belah ketupat. Api ungu ini terhubung dengan rasa spiritual Xiao Chen. Dia diam-diam telah menanam benih api di tubuh orang-orang ini. Dalam sekejap, Xiao Chen membuka mata kanannya dan membentuk cahaya ungu. Benih api di tubuh orang-orang ini menyala. Mereka dihancurkan dalam api ungu dan berubah menjadi abu sebelum mereka bisa berteriak kaget. Pria yang terluka itu merasa ada sesuatu yang salah dan dia mundur ke belakang. Namun tangan kirinya masih terasa panas. Dia dengan tegas mengambil pedangnya dan memotong tangan kirinya. Melihat banyaknya tumpukan abu di tanah, rahangnya ternganga dan dia terdiam. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Sekelompok orang yang hidup berubah menjadi tumpukan abu tanpa tanda atau peringatan. Apakah ini iblis? Pria yang terluka itu akhirnya tahu tumpukan abu apa yang dilihatnya tadi. Namun, sekarang sudah terlambat. Xiao Chen memegang lunar shadow saber di tangannya dan perlahan berjalan ke arahnya. Hutan ini sangat sunyi saat ini, hanya suara langkah kaki Xiao Chen yang tersisa, serta degup kencang jantung pria yang terluka itu. Puci, gelombang darah muncrat di udara. Luka mengerikan muncul di dada pria yang terluka di atas jantungnya. Dia belum pernah melihat master bela diri kelas medial yang bisa melakukan serangan pedang secepat ini sebelumnya. Ia menyesal telah menyebabkan kematian saudara-saudaranya dan dirinya sendiri akibat keserakahannya terhadap 1000 tael emas. Namun, tidak ada obat penyesalan. Ketika dia mengirim saudara ke-9-nya untuk mengikuti Xiao Chen, dia sudah menentukan nasibnya. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam dirinya. Dia melihat bahwa hanya setengah dari esensinya yang tersisa. Dia menghela nafas dalam hati, pengeluarannya terlalu besar, sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus ini sebagai kartu truf. Dalam keadaan biasanya,
jika dia menggunakannya 2 kali, dia akan menghabiskan seluruh esens di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan asal api dari api sejati guntur ungu, dikombinasikan dengan rasa spiritualnya, untuk membunuh seseorang. Efeknya memuaskan namun konsumsi esens terlalu tinggi. Pria yang terluka itu membawa tas di belakang punggungnya, ini adalah hasil panen kelompok orang ini setelah menghabiskan 1 bulan di hutan Savage. Xiao Chen membukanya untuk melihatnya. Setelah menyimpan inti roh peringkat 3 dan beberapa ramuan peringkat 4, dia membuang sisanya. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, tim kultivator klan Jiang mengetahui situasinya. Mereka bergegas dan melaporkannya ke Jiang Yuns. Jiang Yuns bergegas dengan kecepatan gila. Setelah melihat luka pada pria yang terluka itu, ekspresi kontemplasi muncul di matanya. Penatua pertama, bagaimana menurutmu? Apakah itu dilakukan oleh orang itu? Salah satu kultivator klan Jiang di samping bertanya. Setelah sekian lama, Jiang Yuns berbicara, luka pedang di dadanya persis sama dengan luka pada saudara kita beberapa hari yang lalu. Seharusnya itu dilakukan oleh orang yang sama. Kultivator klan Jiang di samping berseru kegirangan, orang ini akhirnya mengungkapkan dirinya. Dari suhu tubuhnya, dia pasti belum melangkah jauh. Mengejar, Jiang Yuns berkata dengan suara yang dalam saat ekspresinya berubah menjadi serius. Saat Xiao Chen menuju pintu keluar hutan Savage, dia bertemu dengan beberapa kelompok pembudidaya yang termakan oleh keserakahan. Dia telah menangani mereka secara langsung tanpa banyak kesulitan. Beberapa dari petani ini telah mengenali Xiao Chen, beberapa dari mereka hanya melihat dia sendirian dan ingin merampoknya. Burung mati demi mencari makanan, dan manusia mati demi mencari kekayaan, yang terkuat akan bertahan. Di dalam Savage Forest, tatanan alami dari yang lemah menjadi makanan bagi yang kuat diperlihatkan secara ekstrim. Bahkan manusia pun tidak terkecuali. Sayangnya bagi mereka, hanya berdasarkan teknik Rusing Thunder Sabre dan Azure Dragon Cloud Soaring Art, Xiao Chen bisa dikatakan tak tertandingi di antara para master bela diri. Tidak hanya semua penggarap yang bergerak ini tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kehilangan nyawa. Pintu masuk ke kota air putih sudah sangat dekat. Xiao Chen menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Setelah beberapa saat, dia tanpa ragu keluar dari Savage Forest. Begitu Xiao Chen keluar dari Savage Forest, dia merasakan niat membunuh datang dari belakangnya. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Sebuah anak panah diterbangkan oleh Xiao Chen, disertai angin kencang. Xiao Chen terkejut di dalam hatinya. Panah ini sangat cepat. Jika dia tidak meningkatkan mantra ilahi guntur ungu ke lapisan ketiga, dan juga menyadari niat membunuh pemanah sebelumnya, dia akan tertembak. Xiao Chen mendorong tanah dengan kakinya dan melemparkan dirinya tinggi ke udara. Ketika dia mendarat, dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Di belakang Xiao Chen, Jiang Yuns memimpin sekelompok pembudidaya klan Jiang untuk mengejarnya. Ketika Jiang Yuns melihat penampilan Xiao Chen, dia sedikit terkejut. Setelah 6 hari tidak bertemu dengannya, penampilan Xiao Chen berubah drastis. Apa yang membuatnya sangat terkejut adalah Xiao Chen telah meningkatkan tingkat kultivasinya sebanyak 2 tingkat, dari murid bela diri tingkat tinggi ke guru bela diri tingkat medial. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan 6 hari untuk melakukannya. Xiao Chen, serahkan petanya dan aku bisa memberimu kematian yang mudah. Atau yang lain, saya akan memastikan Anda menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, kata Jiang Yuns dengan suara cemberut. Meskipun dia kagum dengan ranah kultivasi Xiao Chen, dia tidak terlalu memperhatikannya dengan kultivasinya sebagai master bela diri. Xiao Chen menatap mata semua orang, lalu dia mengulurkan rasa spiritualnya. Pikirannya bergerak secepat kilat, dengan cepat menyeimbangkan pilihannya, untuk berlari, atau melawan. Totalnya ada 31 orang. Selain Jiang Yuns, yang merupakan seorang master bela diri, sisanya adalah master bela diri. Namun, kebanyakan dari mereka adalah master bela diri kelas unggul. Xiao Chen merasakan melalui rasa spiritualnya bahwa ada 200 kultivator klan Jiang yang dipimpin oleh 3 master bela diri yang bergegas mendekat. Jika dia bisa dengan cepat menyelesaikan pertempuran di hadapannya, sebelum ketiga master bela diri tiba, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Chen membuat keputusan di dalam hatinya. Dia memandang Jiang Yuns dan tersenyum tipis,
karena aku akan mati terlepas dari apakah aku menyerahkan peta itu atau tidak. Menurutmu apakah aku akan memberikannya kepadamu? Jiang Yun tersenyum, apakah menurutmu kamu punya pilihan? Selama 100 tahun terakhir, siapapun yang berani menyinggung klan Jiang di kota air putih tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jiang Yun memegang pedang bajanya dan memimpin orang-orang di belakangnya saat dia berjalan menuju Xiao Chen, selangkah demi selangkah. Dia mengungkapkan senyuman jahat. Di matanya, Xiao Chen tidak lagi memiliki cara untuk melawan. 10 langkah, 9 langkah, 8 langkah, ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia menghitung jarak antara orang-orang ini dan dirinya sendiri. Ketika orang-orang ini hanya berjarak 5 langkah dari Xiao Chen, dia mulai bergerak. Penghindaran petir. Ada kilatan petir dan Xiao Chen tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya. Tepat di depan mata semua orang yang terkejut, dia muncul di tengah-tengah para penggarap klan Jiang. Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Xiao Chen berteriak pelan sambil melompat ke udara. Tubuhnya terus berubah posisi di udara. Cahaya pedang demi cahaya pedang menyala satu demi satu, menyebabkan kelompok itu berteriak berulang kali dalam kesengsaraan. Mundur! Jiang Yun berteriak keras. Xiao Chen, yang dengan cepat dan terus-menerus mengubah postur tubuhnya, sangat cepat. Tidak mungkin ada orang yang bisa menangkapnya. Para penggarap klan Jiang semuanya bergegas keluar dari grup. Namun, lampu pedang itu terlalu cepat. Setiap kali ada kilatan cahaya pedang, seseorang akan tertabrak. Darah dan anggota badan yang diamputasi terus-menerus jatuh ke tanah. Tarian terganggu 1000 tahun adalah teknik bela diri dengan tingkat kematian yang tinggi dan efek yang luas. Semakin banyak orang di sana, semakin besar kekuatannya. Lampu pedang terus berkedip. Xiao Chen meluncurkan lebih dari 1000 lampu pedang dalam sekejap. Setelah Xiao Chen mendarat, jumlah pembudidaya klan Jiang yang tidak terluka berjumlah sekitar 10. Sisanya terkena cahaya pedang, mayat mereka dimutilasi hingga tidak bisa dikenali lagi, berserakan di mana-mana. Sejumlah besar darah mengalir dari tubuh secara terus-menerus. Anggota badan dan organ dalam yang diamputasi tersebar di mana-mana, itu sangat mengerikan. 10 orang yang tersisa menjadi pucat. Meski mereka pernah membunuh sebelumnya, bahkan hingga jumlahnya jauh melampaui jumlah kematian hari ini, mereka belum pernah melihat pemandangan sekejam dan sekejam ini sebelumnya. Jika mereka tidak berlari cepat, mayat di tanah akan menjadi milik mereka. Memikirkan hal ini, hati para penggarap sisa klan Jiang menegang, mereka merasakan punggung mereka menjadi dingin karena keringat. Jiang Yun memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia melihat murid-murid klan Jiang tergeletak di tanah, orang-orang yang masih hidup beberapa saat yang lalu kemudian berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Dia berteriak dengan marah, orang tua ini akan membunuhmu. Dia mengacungkan pedangnya dan melompat ke udara, menebas ke bawah menuju kepala Xiao Chen. Ada cahaya pedang yang cemerlang berkumpul di bilah pedang itu. Ini adalah teknik yang hanya bisa dipahami oleh martial grandmaster ke atas, mengumpulkan esens pada tubuh pedang. Lampu pedang yang diproduksi Jiang Yun memiliki panjang 3,3 meter, itu terlihat sangat kuat. Xiao Chen tidak berani berbenturan langsung dengannya. Dia mendorong tanah dengan kakinya dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, terbang mundur dengan cepat. Ledakan, cahaya pedang menghantam tanah dengan keras. Debu beterbangan kemana-mana dan retakan halus muncul di tanah. Jiang Yun dengan cepat menarik pedangnya. Saat dia terus meningkatkan momentumnya, cahaya cemerlang muncul di tubuh pedang itu. Membunuh. Jiang Yun berteriak keras sambil mengangkat pedangnya. Pedang Qi yang melonjak berkumpul di pedang itu, menembak ke arah Xiao Chen, yang belum mendarat. Xiao Chen heran, Jiang Yun ini sebenarnya sudah bisa menggunakan pedang Qi. Meskipun dia belum bisa menggunakannya sesuka hatinya, dia sudah berada di ambang martial Sein. Dengan demikian, kekuatan pedang Qi tidak berkurang drastis. Selain itu, sudut pedang Qi yang ditembakkan sangat sulit untuk ditangani. Tanpa pijakan di udara, sulit bagi Xiao Chen untuk mengelak. Penerbangan dengan sayap, potongan satu baris. Ada cahaya yang tertahan pada lunar Shadow Sabre. Pedang ini mungkin terlihat biasa tetapi mengandung kekuatan besar di baliknya. Bang! Pedang bayangan bulan menebas pedang Qi yang melonjak dan mengeluarkan suara keras. Xiao Chen tidak benar-benar terlempar dan mendarat dengan kuat di tanah. Hah! Tiba-tiba angin puyuh muncul di tanah.
Tidak diketahui teknik bela diri apa yang digunakan Jiang Yuns. Kecepatannya meningkat dan tiba di hadapan Xiao Chen seketika. Cahaya pedang yang cemerlang muncul di pedang itu dan mengejar Xiao Chen, yang belum mendapatkan keseimbangannya. Menggambar pedang. Pedang itu menyala dan pedang bayangan bulan berbenturan dengan cahaya pedang Jiang Yuns. Serangan pedang ini tiba lebih dulu meski dikirim kemudian. Ia mengambil inisiatif dan menyerang pedang Jiang Yuns terlebih dahulu. Bang! Sebuah kekuatan besar datang dari pedang, menyebabkan Xiao Chen terlempar ke belakang sebanyak 5 langkah. Jiang Yuns mencoba untuk menjaga keseimbangannya tetapi kekuatan yang datang dari pedang itu justru menyebabkan dia mundur 2 langkah. Apakah orang itu Xiao Chen? Tidak disangka dia tidak dirugikan saat bentrok dengan Jiang Yuns. Dia berhasil membunuh lebih dari 10 pembudidaya klan Jiang sebelumnya dengan satu teknik bela diri. Itu mungkin adalah teknik bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Latar belakang orang ini jelas tidak kecil. Sepertinya klan Jiang akan diejek kali ini, tidak peduli bagaimana situasinya. Begitu banyak orang yang mati untuk menangkap satu master bela diri kelas medial. Saya mendengar peta yang bocor dari klan Jiang ada padanya. Dia mengalahkan murid terakhir master sekte pedang berkabut, Chu Chaoyun, Hua Yunfei dari klan Hua, dan calon ratu klan Duan Mu King. Mengingat situasinya, sepertinya rumor ini benar. Karena tempat ini adalah lokasi hutan Savage, ada banyak petani yang lewat secara normal. Pertarungan antara keduanya telah menarik banyak orang. Mereka semua mendiskusikan pertempuran di depan mereka. Kata-kata orang banyak itu sampai ke telinga Jiang Yuns. Kemarahan di hatinya semakin membara. Dia mengambil langkah besar ke depan dan cahaya pedang yang cemerlang berkumpul di pedang itu lagi. Ledakan. Xiao Chen, yang baru saja bertukar pukulan dengannya, tidak ragu-ragu dan menggunakan gerakan yang sama. Hasilnya sama seperti sebelumnya, Xiao Chen mundur 5 langkah. Jiang Yuns tidak ingin dipaksa kembali di depan semua orang. Dia dengan paksa menekan kekuatan yang ditransmisikan melalui pedang dan terus menyerang Xiao Chen. Menekan kekuatan pedangnya adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan dalam pertempuran. Jika dia tidak mampu menghabisi lawannya sebelum kekuatannya pulih, dia akan menerima serangan balasan. Pada saat itu, kekuatan yang dia tekan akan pulih dengan kekuatan berkali-kali lipat. Ledakan, 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 ledakan. Jiang Yuns melakukan hacking sebanyak 5 kali. Xiao Chen mundur ke belakang dan telah mencapai batas hutan Savage. Tangan kanannya, yang memegang Lunar Shadow Saber, tersentak hingga mati rasa. Dia bahkan merasakan sakit di dadanya. Mata Xiao Chen tenang, tidak ada rasa panik sama sekali. Dia telah bertahan, mengumpulkan energi. Dia tidak percaya bahwa Jiang Yuns akan mampu bertahan lama. Sekarang adalah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ledakan, 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 ledakan. Jiang Yuns mengambil langkah besar sambil berteriak. 4 lampu pedang menyala dari pedangnya. Hal ini menyebabkan Xiao Chen terlempar mundur ke hutan Savage. Namun, kekuatan yang ditekan Jiang Yuns telah mencapai batasnya. Jiang Yuns ingin berhenti tetapi, ketika dia melihat wajah pucat Xiao Chen dan darah menetes dari mulutnya, dia memutuskan untuk meninggalkan pemikiran ini. Bocah ini hanya seorang master bela diri kelas medial, tidak mungkin dia bisa menahan kekuatanku. Saya yakin dia melakukan hal yang sama seperti saya, dengan paksa menekan kekuatan di tubuhnya. Mari kita lihat siapa yang mampu bertahan sampai akhir, saya tidak akan menyerah. Memikirkan hal ini, Jiang Yuns berteriak keras saat dia bersiap untuk melakukan langkah terakhirnya, untuk membunuh Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen setenang air. Dia memperhatikan ada celah kecil pada pedang Jiang Yuns. Selain itu, dia juga memperhatikan bahwa Jiang Yuns terlihat sedikit tidak normal. Dia tahu sudah waktunya. Guntur Chop. Dia berteriak keras dan Lunar Shadow Sabre tiba-tiba mengeluarkan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Inti iblis peringkat 6 juga dilepaskan sepenuhnya. Energi yang telah dia kumpulkan semuanya digunakan dalam serangan paling kejam dari teknik pedang guntur bergegas. Suara ledakan terdengar di belakang Xiao Chen. Dia dengan anggun terbang melintasi udara, hanya menyisakan bayangan. Dia membelah udara dan menyebabkan 2 gelombang kejut, berbenturan dengan cahaya pedang Jiang Yuns. Bang! Kedua pedang itu bertabrakan dan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.
Pedang peringkat mendalam tingkat tinggi di tangan Jiang Yuns patah. Serangan tubuh cenderung. Memanfaatkan saat Jiang Yuns tercengang, Xiao Chen mencondongkan tubuh ke samping dan memusatkan seluruh kekuatan di tubuhnya di bahunya. Menabrak ke depan dengan keras, tubuhnya, yang ditempa hingga tingkat yang mengerikan, menabrak dada Jiang Yuns. Puci! Jiang Yuns segera memuntahkan seteguk darah dan terbang tinggi ke udara. Kemudian, dia mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan yang dia tekan tiba-tiba meledak. Setelah dia mendarat, dia terus-menerus memuntahkan 9 suap darah, kulitnya pucat. Dia tampak seperti Xiao Chen yang berjalan perlahan dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Dia hanya seorang master bela diri tingkat medial, untuk berpikir dia benar-benar bisa mengalahkanku dalam hal kekuatan. Jiang Yuns ini terlalu sombong. Tidak kusangka dia secara paksa menahan dan menekan kekuatan pedang dan berasumsi bahwa pemuda itu melakukan hal yang sama. Memang, kekalahan yang tidak adil. Jika dia tidak terlalu cemas, peluangnya untuk menang akan jauh lebih baik setelah bertukar 500 gerakan. Langkah terakhir pemuda itu terlalu menakutkan. Tidak kusangka dia punya kegigihan dan daya tahan, menyimpan kekuatannya untuk melepaskannya di akhir, meraih kemenangan dalam satu gerakan. Para pembudidaya yang menyaksikan menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika mereka melihat Jiang Yuns dikalahkan dalam sekejap. Mereka merasa hal ini kurang terlayani, mereka juga merasa serangan mengerikan Xiao Chen sangat mengejutkan. Melihat Xiao Chen mendekat, Jiang Yuns merasakan bayangan kematian muncul di hatinya. Dia bergegas menuju gerbang kota dan berteriak kepada bawahannya di samping, "Tahan dia untukku." 10 orang yang tersisa adalah korban kematian klan Jiang. Meskipun mereka membenci tindakan Jiang Yuns, mereka tidak ragu untuk tetap tinggal. Karena keluarga mereka berada di klan Jiang, jika mereka tidak mematuhi perintah atau bahkan melarikan diri, mereka tidak hanya akan dihukum, mereka juga akan melibatkan keluarga mereka. Jadi, mereka tidak punya banyak pilihan. Selain itu, jika mereka meninggal akibat pertempuran tersebut, keluarga mereka akan menerima kompensasi dalam jumlah besar. Xiao Chen memasang ekspresi tenang sambil terus berjalan ke depan, seolah tidak ada penghalang di depannya. Tatapan orang banyak dipenuhi dengan keterkejutan ketika Xiao Chen langsung berjalan melewati mereka. Xiao Chen tampaknya tidak bergerak, tetapi tubuh 10 pembudidaya klan Jiang tiba-tiba terbakar ungu. Mereka langsung terbakar hingga menjadi tumpukan abu. Jiang Yuns menoleh untuk memeriksa apa yang sedang dilakukan Xiao Chen. Ketika dia melakukan itu, dia ketakutan dan dia segera meningkatkan kecepatannya, bergegas menuju gerbang kota. Sial, di tengah tumpukan abu, sebuah busur yang bersinar dengan sinar dingin dan anak panah jatuh. Ini adalah senjata roh yang digunakan Jiang Yuns sebelumnya untuk menembak Xiao Chen. Xiao Chen mengambil busur dan memasang anak panah. Dia kemudian mengedarkan esens ke tangan kanannya. Ketika dia mencoba menarik kembali tali busurnya, dia menemukan bahwa tali itu tidak bergerak sama sekali. Ada lebih banyak hal di haluan daripada yang terlihat, busur ini sebenarnya akan menghilangkan esens secara otomatis, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia kemudian menghilangkan esensinya dan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menarik busur ke bentuk bulan purnama. Dia menggunakan rasa spiritualnya untuk mengunci dada Jiang Yuns. Dia dapat dengan jelas merasakan posisinya, terlepas dari bagaimana dia bergerak, tidak akan ada cara untuk melepaskan Xiao Chen. Huci, anak panah itu berdengung di udara, tampak seperti sambaran petir, tampak seperti teknik bela diri, mengejar bintang, menangkap bulan. Dalam sekejap anak panah itu tertancap di haluan, dan sesaat berikutnya, anak panah itu menembus dada Jiang Yuns. Kekuatan panahnya tidak melemah dan justru membawa Jiang Yuns menuju gerbang kota. Anak panah itu dengan keras menghantam tembok kota dengan suara keras, menjepit Jiang Yuns ke dinding. Penatua pertama klan Jiang, kekuatan nomor 1 di kota air putih, sebenarnya ditempelkan ke tembok kota air putih oleh seorang pemuda. Lingkungan sekitar sunyi, rahang semua orang terbuka lebar karena tidak percaya. Pemuda itu benar-benar berhasil menggambar busur pembunuh jiwa menjadi bentuk bulan purnama, betapa tidak percayanya. Memang, klan Jiang harus menghabiskan sejumlah besar batu roh sebelum mereka dapat membelinya dari Heavenly Craft Manor. Seseorang tidak dapat menggunakan esens untuk menarik busur, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan fisiknya. Di klan Jiang,
Hanya Jiang Yuns yang mampu menggambarnya sedikit. Meski begitu, banyak orang yang mati karena haluan ini. Haha, Jiang Yuns tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan terbunuh oleh busur ini. Dia telah menggunakan busur ini untuk membunuh banyak orang yang melawan klan Jiang. Sekarang, dia terjepit di dinding olehnya, bisa dikatakan dia telah menerima karmanya. Setelah beberapa saat singkat, para penggarap itu pulih kembali. Mereka melihat wajah Jiang Yuns yang tidak puas dan menikmati kemalangannya. Jelaslah bahwa para petani ini sering ditindas oleh klan Jiang. Xiao Chen melihat busur pembunuh jiwa di tangannya, dia merasa terkejut, dia tidak menyangka busur yang tampak biasa ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Xiao Chen memasukkan busur pembunuh jiwa ke dalam cincin semesta dan mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Yuns yang disematkan. Dia tidak ragu-ragu dan langsung berjalan ke kota air putih. Setelah sekian lama, 3 Grandmaster bela diri dari klan Jiang memimpin 200 Master bela diri keluar dari hutan Savage dengan cara yang megah. Ketika mereka melihat Jiang Yuns yang terjepit, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan keterkejutan memenuhi wajah mereka. Sekarang sudah larut malam, langit mendung, tapi tidak ada bintang. Hanya bulan purnama yang menggantung tinggi di langit, menyinari tanah dengan cahaya bulannya yang lembut. Di dalam klan Jiang di kota air putih, semua orang tingkat tua dipanggil ke aula besar. Jiang Mingsun duduk di tengah aula dengan tatapan tanpa ekspresi. Di kedua sisinya duduk 6 orang yang ditahbiskan dari klan Jiang, mereka semua adalah Martial Saint. Di belakang mereka, ada puluhan Martial Grandmasters. Aula besar sepertinya agak ramai. Ini adalah kekuatan elit sebenarnya dari klan Jiang, inilah yang diandalkan oleh klan Jiang selama 100 tahun terakhir. Mereka adalah hal yang memungkinkan klan Jiang untuk berjalan dengan tak tertandingi di kota air putih. Pada saat ini, orang-orang ini, yang merupakan orang-orang kuat di kota air putih dan biasanya sangat dihormati, memiliki wajah yang sangat serius. Suasana di aula besar itu sangat membosankan dan sepi. Jiang Mingsun mulai berbicara perlahan, saya yakin semua orang tahu tentang apa yang terjadi pada hari itu. Penatua pertama Jiang Yuns terjepit di tembok kota dan meninggal. Seorang Martial Saint yang dikuduskan di sisi kanannya berkata, "Saudara Jiang, tidak perlu terlalu memperhatikannya, itu hanya master bela diri tingkat medial. Saya bisa dengan santai mencubitnya sampai mati hanya dengan satu tangan. Saya merasa lebih baik membiarkan masalah ini berlalu. Kita harus fokus pada sisa-sisa kuno, disitulah klan Jiang bisa mendapatkan landasan untuk ekspansi." Tepat setelah dia mengatakan bahwa seorang pria parubaya di belakang angkat bicara, dia memiliki ekspresi yang sangat gelisah di wajahnya ketika dia berkata, "Elder Bai. Apa yang Anda maksud dengan ini? Kakak laki-lakiku yang tertua terjepit hingga tewas di gerbang kota. Mungkinkah kita akan membiarkan dia mati sia-sia?" Orang yang dikuduskan dengan nama keluarga Bai itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Apa yang kamu perhitungkan? Beraninya kamu berbicara denganku dengan nada seperti itu. Apakah saya sudah mengatakan bahwa kami tidak akan mempedulikannya? Saya bersedia secara pribadi pergi dan membalas dendam untuk kakak laki-laki tertua Anda, tetapi ada hal-hal yang lebih mendesak. Bahkan kepala klan tidak mengatakan apapun, siapa yang akan kamu ajak bicara?" Wajah pria parubaya itu memerah, dengan statusnya, dia memang tidak seharusnya berbicara kepada penatua yang dikuduskan seperti ini. Namun, saudaranya telah meninggal, dan dia tidak merasa puas. Jiang Mingsun berkata, "Yun Feng, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selama bertahun-tahun, pernahkah Anda melihat seseorang yang menyinggung klan Jiang memiliki akhir yang baik? Kali ini, alasan saya memanggil semua orang bukan agar semua orang fokus pada masalah ini. Saya memiliki pendapat yang sama dengan Penatua Bai. Kita harus memprioritaskan apa yang penting. Tidak perlu mengkhawatirkan diri kita sendiri dengan master bela diri tingkat medial. Satu-satunya kekhawatiran saya sekarang adalah orang ini mungkin membocorkan petanya. Karena itu, saya memanggil semua orang untuk bersiap memasuki sisa-sisa kuno." Jiang Mingsun mengatakan itu dengan cara yang tidak kritis. Setelah dia selesai, ekspresi semua orang berubah. Apakah mereka bisa memasuki sisa-sisa kuno yang perkasa hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri? Ledakan, ledakan. Saat kerumunan sedang merenungkan kata-kata Jiang Mingsun, terdengar suara teriakan datang dari luar. Bang,
Bang! Beberapa murid klan Jiang dilempar dari luar oleh seseorang. Para murid klan Jiang terlempar dengan kekuatan yang besar dan beberapa master bela diri di lingkaran luar tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan terlempar ke belakang. Sebuah lorong langsung tercipta di aula besar yang ramai. Jiang Mingsun dan beberapa orang yang ditahbiskan bergerak dan menangkap murid klan Jiang yang dilemparkan ke dalam. Setelah orang-orang ini menangkap mereka, gelombang kejut datang dari tubuh orang-orang ini, membengkak ke segala arah. Hal itu menyebabkan seluruh meja dan kursi kayu roboh. Gelas dan vas di atasnya jatuh ke lantai, pecah. Jelas sekali orang yang menyerang memiliki kekuatan yang tak terduga. Jiang Mingsun meletakkan orang yang ditangkapnya dan memandang Hua Yunfei dan Duan Muqing yang berdiri di luar aula besar. Di belakang mereka, ada sekelompok pelayan yang kekuatannya tidak diketahui. Dia berkata dengan cemberut, "Apa maksudnya ini? Mengapa kamu melukai murid klan Jiang kami?" Dia kemudian melihat ke arah Chu Chaoyun yang tidak jauh dan kesepian. Dia berkata dengan nada memohon, "Keponakan Chaoyun, ayahmu dan aku bisa dianggap sebagai sahabat. Apakah kamu akan menentang kami?" Chu Chaoyun tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Paman Jiang, ketika aku datang, ayahku sudah memberitahuku. Jangan khawatir, saya tidak melukai satupun orang klan Jiang sebelumnya." Hua Yunfei tersenyum dingin, "Jiang Mingsun, kamu tidak perlu bertanya lebih jauh. Akulah yang melukai laki-lakimu. Yang aku punya hanyalah satu pertanyaan untukmu, sampai kapan kamu akan menunda kami? Jangan perlakukan kami seperti orang bodoh." Sikap Hua Yunfei sangat arogan. Dia benar-benar meremehkannya, memanggil namanya di depan semua orang, tidak ada sedikit pun kesopanan yang seharusnya ada antara senior dan junior. Jiang Mingsun terbakar amarah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya di wajahnya. Bagaimanapun, klan Jiang miliknya hanyalah klan kaya di suatu tempat. Padahal, klan Hua adalah klan bangsawan yang sudah ada selama 1000 tahun. Jika dibandingkan dengan klan dengan garis keturunan bawaan, klannya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Selanjutnya, para senior klan Hua di belakang Hua Yunfei tidak mengatakan apapun, sudah jelas mereka mengizinkan sikap Hua Yunfei saat ini. Dengan dukungan mereka, Jiang Mingsun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Hua Yunfei. Jiang Mingsun bergumam, "Saya telah berjanji kepada Anda semua bahwa setelah saya memastikan lokasi sisa-sisa kuno, saya akan melanjutkan dengan Anda masing-masing. Sampai saat ini, lokasinya belum dikonfirmasi, jadi bagaimana saya bisa membawa Anda ke sana?" Hua Yunfei mengungkapkan senyuman sinis dan dengan dingin mendengus, "Kamu benar-benar mengira kami bodoh. Apakah menurut Anda kami tidak mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya? Jangan berpikir jika kamu memiliki jiklan yang mendukungmu, kamu akan bisa meninggalkan kami." Dia berhenti sejenak, lalu nadanya berubah serius saat dia menunjuk ke arah Jiang Mingsun dan mengucapkan setiap kata, satu persatu. "Sebagai informasi, ini adalah Provinsi Dongming, bukan Provinsi Nanling. Bahkan jika klan Ji datang, mereka tidak berhak mengambil keputusan." Setelah Jiang Mingsun ditunjuk oleh Hua Yunfei dan diceramahi, kulitnya menjadi pucat. Kemarahan di hatinya semakin membara saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga terdengar suara retakan, dia merasa sangat cemberut. "Kata-kata besar yang kamu ucapkan," tiba-tiba sebuah suara samar terdengar dari dalam aula besar. Itu bergema di seluruh lingkungan, menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan dari mana suara itu berasal. Sesosok hitam masuk dari luar dan muncul di depan Hua Yunfei. Dia tiba-tiba mengirimkan serangan telapak tangan ke Hua Yunfei, semua tindakannya dilakukan dalam satu tarikan napas, dan kecepatannya secepat kilat. Sebagian besar orang di aula besar tidak tahu bagaimana sosok hitam ini memasuki klan Jiang. Bang! Hua Yunfei dengan cepat bergerak dan bertukar serangan telapak tangan dengan sosok hitam itu. Terdengar suara ledakan saat telapak tangan bertemu, sosok hitam itu langsung meledak. Itu adalah teknik rahasia klan Ji, inkarnasi astral. "Tuan Muda Ji ada di sini," seru kerumunan klan Jiang dengan gembira ketika melihat apa yang terjadi. Ekspresi Jiang Mingsun menjadi jauh lebih santai. Hua Yunfei, yang berada paling dekat, segera dipaksa mundur oleh gelombang kejut ledakan tersebut. Energi aneh mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya, beredar di meridiannya dan menyapu semua yang dilewatinya.
Hua Yunfei menjadi cemberut dan dengan cemas menggunakan energi roh bela diri, sungai darah langsung mengalir masuk. Dia hanya berhasil menghilangkan energi aneh ini setelah beberapa saat. Roh bela diri klan Hua yang bermutasi memang begitu. Tidak heran dia terluka parah oleh murid bela diri kelas tinggi belum lama ini. Seorang laki-laki berpakaian hitam berjalan perlahan dari luar aula besar. Dia memiliki rambut panjang yang anggun dan pesona yang luar biasa. Matanya seterang bintang. Meskipun dia berpakaian hitam, dia masih tampak memancarkan cahaya aneh di malam hari. Saat dia masuk ke aula besar, seluruh aula besar tampak terang benderang. Dia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Dunia ada untuknya, dia adalah karakter utama. Wajah tenang Chu Chaoyun menunjukkan sedikit riak di hatinya. Ji Changkong, apakah itu dia? Ada banyak rumor tentang Ji Changkong dari klan Ji di Provinsi Nanling. Mereka mengatakan bahwa dia telah mempraktikkan teknik rahasia klan Ji, inkarnasi astral ke ranah kesuksesan medial pada usia 7, lalu dia mempraktikkan teknik rahasia klan Ji yang lain, permainan pedang astral ke ranah kesuksesan medial pada usia 10. Sejak itu, dia belum pernah bertemu orang yang cocok untuknya. Dia adalah pakar pemuda Provinsi Nanling saat ini. Pada usia 16 tahun, dia sudah menjadi Grandmaster bela diri tingkat tinggi. Ji Changkong yang sombong kemudian bersiap untuk segera pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menantang Putri Ying Yue yang legendaris, yang dikatakan sebagai reinkarnasi Kaisar Agung. Dia mengalahkan semua pemuda di ibu kota kekaisaran dan akhirnya dia dipanggil oleh Putri Ying Yue. Mereka yang terlibat tidak mengetahui hasil dari pertempuran itu, mereka hanya mengetahui bahwa setelah pertempuran, Ji Changkong segera meninggalkan ibu kota kekaisaran. Bahkan sejak itu, dia menjadi lebih rendah hati. Setelah setengah tahun, ia berhasil meningkatkan budidayanya hingga puncak Martial Grandmaster. Dia baru saja menjadi seorang Martial Saint, dan berpotensi menjadi Martial Saint termuda dalam 1000 tahun terakhir. Ji Changkong berjalan ke depan Jiang Mingsun dan membungkuk sebelum dengan hormat berkata, "Paman, keponakan ini datang terlambat dan membuatmu terkejut." Saat penonton mendengar kata-kata Ji Changkong, mereka terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Mingsun sebenarnya adalah paman Ji Changkong. Menurut rumor yang beredar, ibu Ji Changkong adalah seorang selir dan berasal dari klan setempat. Gara-gara ibunya, Ji Changkong kerap diperlakukan dingin. Itulah sebabnya dia menghabiskan seluruh usahanya untuk berkultivasi, berjuang sangat keras. Tidak ada yang menyangka bahwa ibunya adalah adik perempuan Jiang Mingsun. Jiang Mingsun tersenyum tipis, "Changkong, tidak perlu bersikap sopan. Senang sekali Anda tiba, pamanmu tidak lagi harus ditunjuk dan diceramahi." Orang-orang dari 3 kekuatan besar di Provinsi Dongming akhirnya mengerti mengapa Jiang Mingsun berani menunda mereka, sepertinya memancarkan perasaan bahwa dia yakin dengan dukungannya. Jadi, dia sebenarnya memiliki hubungan yang mendalam dengan Ji Clan. Huan Yunfei berkecil hati, tapi dia tidak menunjukkannya. Sebelumnya, saat dia menyerang, dia mendapat sedikit kerugian dari Ji Changkong. Jelas sekali dia merasa takut pada Ji Changkong. Dia bertukar pandang dengan Duan Muking dan Chu Chaoyun sebelum berkata, "Ji Changkong, saya tidak merasa ada yang salah dengan perkataan saya. Masalah-masalah di Provinsi Dongming bukanlah urusan penduduk Provinsi Nanling, tidakkah kamu merasa bahwa kamu melampaui batas?" Ji Changkong tersenyum acuh tak acuh, "Provinsi Dongming yang begitu besar, sejak kapan Anda, Hua Yunfei, menjadi wakilnya? Pernahkah Anda bertanya pada saudara Chu dan Nona Duanmu? Selain itu, saya, Ji Changkong, tidak mewakili Provinsi Nanling. Mohon jangan secara acak memberikan peran seperti itu kepada saya di sini hanya untuk mengunjungi kerabat saya." Keduanya berdebat satu sama lain, tidak ada yang mau mundur selangkah. Orang-orang di kedua sisi mengeluarkan semua aura mereka. Dalam waktu singkat, suasana menjadi sangat mencekam, seolah-olah akan terjadi pertempuran besar. Tepat pada saat itu, suara alat musik petik terdengar dari kejauhan. Itu terampil dan mengharukan, itu sangat murni seperti musik surgawi yang halus. Semua orang segera mengangkat kepala untuk melihatnya. Mereka hanya melihat kapal perang besar berwarna emas terbang perlahan di langit. Sebuah bendera, dengan karakter Gui, yang besar, dikibarkan tinggi di haluan kapal. Di bawah bendera, ada sekelompok orang berjubah ungu berdiri dengan gagah.
Itu adalah harta karun rahasia Guyi Marquis, kapal perang emas. Orang-orang dari istana kerajaan telah tiba, kata orang-orang di bawah dengan kaget ketika mereka melihat tulisan di bendera dengan jelas. Jiang Mingsun melihat kapal perang emas di atas kepalanya dan dia merasakan punggungnya menjadi dingin karena keringat. Dia tidak berharap istana kerajaan mengirim seseorang ke sana. Ini adalah pertama kalinya dia merasa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Bulan yang memudar tergantung tinggi di langit, tidak ada bintang yang bersinar di latar belakang malam. Malam ini tampak lebih gelap dari biasanya tetapi jalanan kota air putih dipenuhi orang. Kapal perang emas besar terbang perlahan di langit, memancarkan kilau cemerlang. Meski tergantung tinggi di langit, orang-orang di darat masih bisa merasakan kekuatan tak terbatas yang datang darinya. Guyi Marquis, Ying Xiao, benar-benar datang. Sisa-sisa kuno yang perkasa sungguh menarik. Betapa malangnya, tidak mungkin bagi kami para pembudidaya peringkat rendah untuk melihat kegembiraannya. Mengapa tidak? Bukankah ada seseorang yang menjual bocoran peta klan Jiang di jalanan baru-baru ini? Saya membeli salinannya dan belum memeriksanya dengan cermat. Setelah saya memeriksanya, saya pasti akan pergi melihatnya. Dasar bodoh, peta itu palsu. Periksalah dengan cermat dan Anda akan menyadarinya. Jika aku menemukan pelakunya, aku akan menghajarnya sampai mati. Seseorang di sampingnya tersenyum dingin, simpan uangmu, kepala klan Jiang telah membeli 10 peta itu, menghabiskan 10.000 tael emas dalam prosesnya. Dia adalah pelacur bodoh yang sebenarnya. Kami baru saja ditipu 1.000 tael perak, itu dianggap bukan apa-apa. Benarkah, orang ini sebenarnya berani menipu klan Jiang? Kenapa aku tidak berpikir untuk melakukan itu? 10.000 tael emas, itu adalah 10 tahun penghasilan saya. Dengan nyalimu, jika orang ini tidak memiliki dukungan besar di belakangnya, dia pasti tidak akan berani membodohi klan Jiang. Bagi kami, setelah dibodohi, yang bisa kami lakukan hanyalah menanggungnya. Jika kami benar-benar pergi mencari sesuatu untuk menyelesaikan masalah, siapa yang tahu siapa yang akan dipukuli? Kerumunan mengobrol sebentar sebelum mengalihkan topik kembali ke kapal perang emas Guyi Marquis. Saat menghadapi kapal perang yang kuat dan perkasa, semua orang terkejut. Di tengah kerumunan, Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat kapal perang emas di langit. Dia merenung dengan termenung, kapal perang emas ini pastilah harta karun rahasia bermutu tinggi, itu pasti berasal dari zaman kuno. Sebagian besar harta karun rahasia di dunia ini diturunkan dari zaman kuno. Setelah zaman kuno berakhir, pengrajin harta karun rahasia menurun. Setelah kehancuran dinasti Tianwu, warisan pengrajin harta karun rahasia benar-benar hilang. Sekarang, di benua Tianwu, tidak ada orang yang bisa membuat harta karun rahasia. Untuk mendapatkan harta karun rahasia, seseorang hanya bisa mendapatkannya dari sisa-sisa kuno, atau mungkin dari sisa-sisa dinasti Tianwu. Dengan demikian, nilai dan kelangkaan harta karun rahasia dapat dilihat. Namun, Xiao Chen merasa harta karun rahasia yang legendaris sangat mirip dengan harta karun ajaib yang dicatat dalam ringkasan budidaya. Dulu, ada orang yang salah mengira mantra penganugerahan kehidupannya sebagai senjata rahasia. Sayangnya, dia belum mendapatkan harta karun rahasia yang sebenarnya. Karena itu, dia tidak bisa memastikan tebakannya. Mengingat kembali pikirannya, Xiao Chen menuju paviliun Liu Sang. Sepanjang jalan, dia menanyakan kabar tentangnya dan dia menemukan bahwa lokasinya tidak berubah. Xiao Chen langsung menuju ke lantai 2 dan menemukan bisnis sedang booming seperti biasanya. Meski sudah malam, masih belum ada meja yang kosong. Apalagi banyak orang yang mengantri. Di lantai 2, semua penggarap sedang mendiskusikan sisa-sisa kuno dan kapal perang emas di langit, serta berita yang sangat populer baru-baru ini tentang peta, bajingan bodoh. Kapal perang emas Guyi Marquis ada di sini, aku ingin tahu apakah kapal perang kerajaan hitam klan Ji atau istana es besar klan Duanmu akan datang juga. Jika mereka datang, akan sangat meriah, semuanya adalah harta karun rahasia tingkat kerajaan. Jika mereka akhirnya bertarung, bahkan martial science tidak akan mampu menahan gelombang kejut. Xiao Chen langsung melewati lantai 2 dan menuju lantai 3. Lantai 3 mengharuskan seseorang untuk memiliki kartu VIP Pavilion Liu Sang sebelum seseorang dapat masuk. Masih banyak meja kosong di lantai 3. Saat Xiao Chen melakukan transaksi dengan si gendut terakhir kali,
Jin Dabao menyerahkan kartu VIP kepadanya. Setelah menunjukkan kartu VIP-nya, dia bisa masuk tanpa hambatan apapun. Orang-orang yang duduk di lantai 3 memiliki tingkat kultivasi minimum master bela diri kelas tinggi, kebanyakan dari mereka adalah martial grandmasters. Terlihat jelas bahwa status para penggarap di lantai 3 lebih tinggi, dan beberapa di antaranya adalah pemimpin organisasi penggarap. Topik diskusi di lantai 3 benar-benar berbeda dengan lantai 2. Kebanyakan dari mereka terlibat dalam perdagangan spirit kores atau herbal. Kadang-kadang, ada orang yang pergi ke counter untuk menilai beberapa barang. Xiao Chen mengerti mengapa bisnis pavilion Liu Sang begitu bagus. Selain tempat bersantap dan bergosip, mereka juga menyediakan lokasi yang tepat untuk bertransaksi. Bang, bang, bang. Tidak lama setelah Xiao Chen duduk, suara unik langkah kaki Fatih Jin terdengar sangat keras. Wajahnya akan dipenuhi dengan senyuman saat dia membenamkan pantat montoknya ke kursi di seberang Xiao Chen. Sudah setengah bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Kakak Xiao, kamu telah menjadi seorang selebriti. Hampir semua orang di kota air putih mengetahui nama Anda, sungguh tak terduga. Fatih Jin duduk dan segera menghela nafas. Xiao Chen tersenyum tipis tapi tidak mengatakan apapun. Dia mengambil inti roh dan ramuan yang diperoleh dari mereka yang mencoba membunuhnya dari cincin alam semesta, menumpuknya berlapis-lapis. Pada awalnya, Fatih Jin tidak memedulikannya, tetapi ketika tanaman herbal dan inti roh memenuhi meja, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa-apaan ini? Apakah Anda mengosongkan seluruh Savage Forest? Ada begitu banyak inti roh dan tumbuhan. Saya baru saja membunuh beberapa ratus orang, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh lingkungannya. Kata-kata tersebut diucapkannya untuk kepentingan orang-orang sekitar. Setelah tumpukan inti roh dan ramuan muncul di atas meja, Xiao Chen segera merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Ada jejak keserakahan dan niat membunuh yang tidak terselubung dalam tatapan ini. Saat niat membunuh Xiao Chen menyebar, semua orang di lantai merasakan sedikit tekanan. Ini murni niat membunuh, itu hanya bisa diperoleh dengan membunuh banyak orang. Berapa banyak orang yang dibunuh bocah ini untuk mendapatkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Kerumunan itu bergumam pada diri mereka sendiri ketika mereka menarik pandangan mereka. Fatih Jin tertawa keras, kamu ingin menjual semua ini kepada Tuan Gemuk ini. Tidak masalah, Tuan Gemuk ini menerimanya. Kamu, dan kamu. Datang dan periksa barangnya. Atas panggilan si gendut, dua orang datang dari konter dan membungkuk padanya. Mereka kemudian menghitung barang-barang di atas meja dan memberikan tanda terima kepada Xiao Chen sebelum membawa barangnya kembali. Fatih Jin tersenyum, mereka seharusnya bisa menyelesaikan penilaiannya dalam waktu setengah jam. Tidak perlu khawatir ditipu. Saat Tuan Gemuk ini berbisnis, saya mencari situasi yang saling menguntungkan, saya tidak akan menipu orang tua maupun muda. Xiao Chen menyesap tehnya dan bertanya, apakah kamu memiliki tempat yang lebih tenang di sini? Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Mata Fatih Jin terbuka lebar, dia menebak bisnis apa yang ingin dibicarakan Xiao Chen. Dia berkata, ikutlah denganku. Mereka berdua memasuki bilik yang sepi dan, setelah Fatih Jin duduk, dia berkata, semua hal yang dibahas di sini akan dirahasiakan, orang ketiga tidak akan bisa mendengarkan. Xiao Chen mengamati tempat itu dengan sens spiritualnya dan seperti yang dia duga, memang tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mengeluarkan peta sisa kuno dari cincin semesta dan berkata, saya ingin Anda membantu saya menemukan lokasi sisa kuno yang digambarkan di peta ini dalam waktu 3 hari. Fatih Jin melihat peta itu dan tertawa keras, saudara Xiao, aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu, aku juga punya petanya. Saya ingin tahu apakah itu nyata, mengapa Anda tidak melihatnya? Xiao Chen hanya melihat sekilas dan menemukan triknya. Dia tidak bisa menahan senyum, saya tahu itu, ini dilakukan olehmu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa orang mau membeli ini meskipun ada tulisan, pelacur bodoh, di dalamnya. Fatih Jin terkekeh dan berkata dengan sombong, siapa yang tahu? Mari kita tidak membicarakan hal ini. Saya ingin membeli peta Anda, beri aku harga. Xiao Chen sedikit terkejut ketika berkata, mengapa kamu ingin membeli ini? Apakah kamu ingin pergi ke sisa kuno juga? Karena saya mau beli, saya pasti bisa menjualnya juga.
Apakah kamu menjualnya? Fatih Jin memasang penampilan yang sangat terpelajar saat dia berbicara. Xiao Chen berpikir sejenak, dia bisa menebak apa yang ingin dilakukan si gendut itu dengannya. Dia berkata, tentu, tetapi Anda harus membantu saya menemukan lokasi di peta terlebih dahulu. Jin gendut menepuk dadanya dan berkata, hanya masalah kecil. Serahkan padaku. Ketukan, ketukan. Terdengar ketukan dari luar pintu, dan setelah itu, seorang lelaki tua masuk sambil memegang setumpuk uang kertas. Tuan Muda Xiao, barang-barang Anda sudah dinilai, harganya total 5.000 tael emas. Fatih Jin menerima uang kertas dan dengan santai menyerahkannya kepada Xiao Chen, lalu dia memberikan peta itu kepada orang itu, temukan lokasinya di peta besok pagi. Orang tua itu mengambil peta itu dan pergi tanpa berkata apa-apa. Si gendut melihat bahwa Xiao Chen tidak merasa yakin dan dia menjelaskan, jangan khawatir, percayalah padaku. Saya pasti akan mendapatkan hasilnya besok pagi. Ayo, izinkan aku membawamu menemui seseorang. Orang ini sangat tertarik padamu. Ada yang tertarik padanya. Xiao Chen merasa curiga. Dia tidak mengenal siapapun di kota air putih ini, siapa yang tertarik padanya. Xiao Chen mengikuti si gendut sampai ke lantai 5. Menurut rumor yang beredar, hanya orang-orang yang berstatus mirip dengan penguasa kota yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai 5. Jika dibandingkan dengan lantai 4, dekorasi lantai 5 berbeda seperti siang dan malam. Jauh lebih mewah, segala sesuatu di sana terbuat dari emas, batu giok putih, dan bahan berharga lainnya. Ada suara-suara lembut yang sedang melakukan percakapan di kamar sebelah. Fatih Jin menyipitkan mata dan melihat melalui celah di layar lipat. Melihat dua orang di sana, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia bergumam, kapan Yan Qianyun tiba? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Tidak disangka dia benar-benar datang langsung ke lantai 5. Apakah semua penjaga sudah mati? Bahkan tidak ada yang datang dan memberitahuku. Yan Qianyun adalah penerus klan Yan dengan garis keturunan bawaan Provinsi Xie. Kota air putih ini benar-benar menjadi lebih hidup, pikir Xiao Chen dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Si gendut hendak berjalan ketika Yan Qianyun tiba-tiba keluar. Dia tidak terkejut dengan penampilan Jin Dabao. Namun, dia terkejut saat melihat Xiao Chen. Niat membunuh yang samar muncul di matanya saat dia perlahan berjalan ke arah Xiao Chen. Dia berkata, saya mengenali Anda. Xiao Chen, peta sisa kuno ada bersamamu kan? Serahkan. Yan Qianyun berbicara dengan berani dan percaya diri, dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Di matanya, Xiao Chen hanyalah seorang master bela diri kelas medial tanpa status apapun. Dia tidak perlu bersikap sopan. Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Apakah semua murid klan bangsawan begitu tidak tahu malu dan sombong? Menggambar pedang, mencacah. Lunar Shadow Saber tiba-tiba muncul di tangan Xiao Chen, ia mengeluarkan cahaya listrik yang cemerlang dan mengirimkan cahaya pedang ke Yan Qianyun. Pedang yang sangat cepat. Yan Qianyun sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan begitu tegas. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa pedang master bela diri tingkat medial ini akan secepat itu. Puci, Xiao Chen telah berlatih menggambar pedang ini berkali-kali. Dia hanya selangkah lagi dari tahap kesempurnaan yang luar biasa. Terlebih lagi, dalam jarak sedekat itu, praktis tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Saat Xiao Chen menghunus pedangnya, Yan Qianyun sudah mulai mundur ke belakang. Namun, dadanya masih terkena cahaya pedang, terdengar suara logam bertabrakan dengan logam. Kemejanya terkoyak, memperlihatkan battle armor emas. Xiao Chen sedikit heran di dalam hatinya, itu sebenarnya adalah armor pertempuran peringkat bumi, fondasi klan bangsawan memang dalam. Pedang itu tidak berhasil menghancurkan battle armor tetapi kekuatan besar di belakangnya telah menahannya dengan kuat. Organ dalam Yan Qianyun langsung terguncang. Potongan Arclight, sebuah pedang muncul di tangan Yan Qianyun, dia bermaksud membalas tetapi menemukan Arclight Chop tampaknya menyerupai alam itu sendiri, tidak ada titik lemah. Ini telah menutup semua jalur serangannya. Mundur, dia mendorong dengan kakinya dan menstabilkan fluktuasi esens di tubuhnya. Tubuhnya terbang mundur dan sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya setelah mendarat, dia menemukan Xiao Chen sedang bergegas. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber saat dia bergegas tanpa ragu. Kecepatannya secepat kilat,
seperti sambaran petir yang deras. Yan Qianyun dengan cepat memikirkan situasinya dan akhirnya, dia menyadari, selain berguling ke belakang, dia tidak punya cara lain untuk melawan. Sebelum dia berdiri dengan aman, dia tidak punya cara untuk menghalangi gerakan ini. Jika dia melompat mundur terlalu tinggi, kepalanya akan langsung dipenggal. Membuat keputusan cepat, dia langsung berguling ke belakang. Guntur bergegas. Entah dari mana, suara guntur terdengar keras di lantai 5 paviliun Liusang. Layar lipat dan kursi semuanya terlempar karena fluktuasi guntur. Xiao Chen membawa kekuatan guntur yang tak terbatas dan berlari mendekat. Bergerak secepat kilat dan mengandung kekuatan besar, dia menebas kepala Yan Qianyun. Melihat momentum yang kuat itu, Yan Qianyun merasakan ketakutan di dalam hatinya. Esensi di tubuhnya beredar dengan cepat. Dia memegang pedangnya di atas kepalanya, berharap bisa memblokir pedang itu. Ledakan. Saat senjata bentrok, terdengar suara keras. Yan Qianyun merasakan tangannya gemetar, kekuatan besar menjalar dari pedang hingga ke kakinya. Terdengar suara keras, dan sebuah lubang segera muncul di papan kayu di bawah kakinya. Separuh tubuh Yan Qianyun langsung tenggelam dan tersangkut di sana. Dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Chen mendarat dan mengangkat kakinya untuk menendangnya, melemparkannya keluar. Memburu guntur rantai kedua. Setelah mengumpulkan energi dari 5 pedang, Rushing Thunder Second Chain Chop melonjak ke depan. Bilahnya mendarat di baju perang Yan Qianyun, seperti sebelumnya, tidak menembus. Puci. Namun, kekuatan besar melewati Battle Armor, mengalir deras ke tubuh Yan Qianyun. Dia memuntahkan seteguk darah dan dihempaskan dengan keras ke dinding kayu. Sebuah lubang besar segera muncul di dinding kayu paviliun Liusang. Yan Qianyun terjatuh begitu saja. Pada saat kritis, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih lantai kayu, tubuhnya tergantung di udara. Sial, saat Xiao Chen hendak menendangnya lagi, gelombang suara dikirim ke arahnya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah. Sebuah meja di sampingnya terbelah menjadi 2 bagian oleh gelombang suara dengan suara keras. Su Xiao berjalan keluar dengan santai dan menasihati dengan lembut, "Tuan Muda Xiao, bagaimana kalau kamu menunjukkan belas kasihan?" Xiao Chen berbalik dan menatap gadis itu, memujinya di dalam hatinya. Terlepas dari penampilan atau temperamennya, hanya Yue Ying yang sebanding dengannya di antara semua gadis yang dia kenal. Namun, sepertinya aku tidak mengenalmu, kan? Apakah kita saling mengenal? Xiao Chen bertanya dengan serius sambil menatap Su Xiao. Su Xiao terkejut mendengar kata-katanya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Si gendut buru-buru menjawabnya, "Ini Nona Xiao, aku membawamu ke sini untuk menemuinya." Keindahan nomor 1 di selatan, Su Xiao, pikir Xiao Chen. Dia tidak mengira dia adalah satu-satunya orang yang dikabarkan menjadi satu-satunya orang di negara Qin besar yang penampilannya sebanding dengan Yue Ying. Berdasarkan hari ini, sepertinya rumor tersebut tidak salah. Namun, gadis ini sepertinya memiliki asal-muasal yang misterius. Karena dia pandai bermain musik, dia sering muncul di berbagai tempat megah, berinteraksi dengan tuan muda dari klan bangsawan bangsa Qin besar. Namun, tidak ada rumor bahwa dia berselingkuh dengan salah satu penerus klan bangsawan. Selain itu, dia bukan milik salah satu kekuatan manapun. Suatu ketika ada seorang markis yang ingin memaksakan diri padanya setelah melihat kecantikannya. Namun, sebelum orang-orang yang dia kirim dapat mengambil tindakan apapun, terdengar suara angin dan markis meninggal di kantornya sendiri. Selain itu, pengadilan kerajaan tidak melanjutkan masalah tersebut setelah itu. Bang! Yan Qianyun berteriak pelan dan naik kembali ke lantai 5. Wajahnya sangat pucat, ada noda darah di sudut bibirnya. Pakaiannya compang camping dan dia tampak dalam kondisi yang sangat menyesal. Sejak dia melakukan debut, dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, karena dia meremehkan musuhnya, dia hampir menjadi bahan lelucon di paviliun Liusang. Tuan Muda Yan, karena Xiao, maukah Anda mundur? Ada yang ingin aku bicarakan dengan Tuan Muda Xiao. Su Xiao bertanya dengan lembut dan menatap Yan Qianyun. Ketika Yan Qianyun mendengar ini, dia segera mempertimbangkan situasinya. Saya baru saja mengalami cedera parah karena kecerobohan saya. Xiao Chen ini jelas memiliki beberapa pendukung. Tidak ada gunanya bagi saya untuk terus bertarung dengannya.
Sebaiknya aku kembali dan memulihkan diri dulu sebelum berurusan dengan bocah ini. Yan Qianyun mendengus dingin dan berkata dengan nada muram, demi Nona Xiao Xiao, aku akan membiarkanmu menjalani hidup malangmu selama beberapa hari lagi. Aku akan kembali dalam beberapa hari untuk mengambil kepalamu. Fatih Jin menghela nafas dalam hatinya, dasar brengsek, bahkan Tuan Gendut ini mengakui aku tidak sebanding dengannya. Dia jelas-jelas dipukuli seperti anjing dan dia masih bersikap seolah-olah dialah yang memberikan hukuman, tidak ingin kehilangan muka di depan Nona Xiao Xiao. Xiao Chen tersenyum dingin, apa aku bilang aku akan melepaskanmu. Penghindaran petir, serangan tubuh cenderung. Ada kilatan petir dan Xiao Chen tiba-tiba muncul di depan Yan Qianyun. Tubuhnya miring dan seluruh energi tubuhnya terfokus pada bahu kanannya. Dia kemudian dengan keras menabrak dada Yan Qianyun. Yan Qianyun, yang bersiap untuk pergi dengan santai, menatap Xiao Chen dengan kaget. Dia tidak berani percaya Xiao Chen akan terus menyerangnya di depan Su Xiao Xiao. Bang! Tubuh fisik yang menakutkan, digabungkan dengan seluruh esensnya, menyebabkan Yan Qianyun memuntahkan seteguk darah. Dia terbang mundur dan jatuh melalui lubang di dinding. Kali ini, Yan Qianyun tidak memiliki kesempatan untuk mengambil apapun. Dengan ledakan keras, dia terjatuh dari paviliun Liu Shang setinggi 100 meter, dan mendarat dengan keras. Karena Guyi Markis datang, kota air putih menjadi sangat ramai malam ini. Kerumunan di jalanan belum bubar. Tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh dari paviliun Liu Shang, menimbulkan ledakan keras dan mengagetkan mereka. Mereka hanya melihat seseorang dengan rambut acak-acakan tergeletak di tanah. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia tampak sangat pucat. Orang itu perlahan duduk lalu mencoba berdiri. Saat dia bangun, dia jatuh kembali ke tanah dengan keras. Tulang-tulang di kakinya sepertinya patah, dia tidak punya cara untuk berdiri. Mata Yan Qianyun menjadi merah saat dia berbaring tengkurap di tanah, merangkak menjauh selangkah demi selangkah. Dia datang ke paviliun Liu Shang sendirian. Karena dia ingin bertemu Su Xiao Xiao, dia meninggalkan semua penjaga dan pelayan di luar kota. Sekarang hanya ada satu pikiran di kepalanya, yaitu segera keluar, lalu meminta pelindung klan untuk merobek Xiao Chen menjadi potongan-potongan kecil. Bukankah ini Yan Qianyun dari Provinsi Xie? Kenapa dia ada di sini di kota air putih? Tidak disangka dia diusir dari paviliun Liu Shang. Aku ingin tahu siapa yang begitu berani. Beberapa orang mengenali penampilan Yan Qianyun dan berbicara dengan sangat terkejut. Klan Yan adalah klan bangsawan terkemuka di Provinsi Xie. Mereka memiliki garis keturunan bawaan dan roh bela diri yang diwarisi, bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa mengalahkannya sampai seperti ini. Mereka yang memiliki pandangan tajam melihat ke atas dan melihat Xiao Chen berdiri di dekat lubang. Mereka berseru kaget, itu Xiao Chen. Xiao Chen benar-benar mengusir Yan Qianyun dari paviliun Liu Shang. Orang ini terlalu hebat, dia baru saja menyematkan tetua pertama klan Jiang ke tembok kota sampai mati di siang hari. Kemudian, dia melemparkan penerus klan Yan dari lantai 5 paviliun Liu Shang pada malam hari. Terlepas dari apakah mereka klan bangsawan atau klan kaya dan berkuasa, dia tidak peduli dengan mereka. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Orang ini sangat menentang surga. Kata-kata orang banyak itu sampai ke telinga Yan Qianyun, menyebabkan kemarahan di hatinya semakin membara. Dia berharap bisa bangkit dan membunuh Xiao Chen dengan satu pukulan pedangnya. Matanya merah dan penuh kebencian. Beberapa orang melihat sikap menyedihkan Yan Qianyun merangkak dan ingin membantunya. Enyahlah, hanya sekelompok rakyat jelata di Provinsi Dongming. Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Saya suka merangkak, enyahlah. Yan Qianyun saat ini sedang sangat marah karena tidak ada yang bisa melampiaskan kemarahannya. Ketika dia melihat orang datang, dia langsung mengutuk mereka. Orang-orang yang melihat niat baik mereka disambut dengan kebencian. Setelah dikutuk, mereka langsung pergi dan menghilang, seperti sedang bermain petak umpet. Mereka belum pernah melihat orang jahat seperti itu sebelumnya. Haha, kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Penerus klan bangsawan dengan garis keturunan bawaan dan mewarisi jiwa bela diri, apakah itu seseorang yang bisa kamu bantu? Apakah kamu mendengarnya? Dia senang merangkak seperti anjing. Namun, Tuan Muda Yan, postur merangkak Anda sangat keren, keempat anggota tubuhmu semuanya tergeletak di tanah. Bertahan dan tidak tunduk pada paksaan,
penerus klan bangsawan memang merupakan penerus klan bangsawan. Dia berbeda dari orang lain. Ada orang di antara kerumunan yang mengejek Yan Qianyun saat mereka melihatnya. Membiarkan masyarakat provinsi Dongming melampiaskan perasaannya. Tunggu saja, teruslah memarahi. Begitu aku merangkak keluar, kalian semua akan. Boom! Sebelum Yan Qianyun menyelesaikan kata-katanya, sambaran petir menyambar dari langit. Itu memukul punggungnya dengan kejam, menyebabkan dia jatuh tertelungkup terlebih dahulu. Ledakan, ledakan. Dua sambaran petir lainnya menyambar dan menghantam tubuh Yan Qianyun. Tubuhnya hangus dan dia pingsan. Di paviliun Liu Sang, Xiao Chen mengeksekusi Lightning Dash Chen 3 kali sebelum amarahnya mereda. Terhadap murid klan bangsawan yang merendahkan, sombong, dan sombong, Xiao Chen tidak pernah repot-repot berbicara logika. Jika seekor anjing menggigit Anda tidak bisa meniru anjing tersebut dan menggigitnya kembali. Anda harus menggunakan tongkat kayu untuk memukulnya sampai mati. Ketika Su Xiao melihat Xiao Chen tidak mengindahkan kata-katanya sambil terus menyerang Yang Qianyun, ekspresinya berubah. Xiao Chen, kenapa kamu begitu hina? Dia sudah mengatakan dia akan mundur. Xiao Chen berbalik dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku ingin tahu kamu yang mana, buta, pura-pura tidak mendengar, atau memiliki kecerdasan yang terlalu rendah dan tidak mampu memahami arti ucapan manusia. Dia sudah mengatakan dia akan membiarkanku menjalani hidupku yang menyedihkan selama beberapa hari lagi dan akan kembali untuk membunuhku nanti. Kalau memang begitu, kenapa aku harus bersusah payah menunjukkan belas kasihan padanya? Aku tidak bodoh. Su Xiao sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan tidak bisa berkata apapun sebagai tanggapan. Xiao Chen berbalik dan memberitahu Jian Dabao, Saudara Dabao, tolong jangan begitu saja mengajakku bertemu orang, saya khawatir kecerdasan mereka terlalu rendah. Aku akan pergi dulu. Setelah Xiao Chen berbicara, dia langsung melompat keluar dari lantai 5. Dia mengedarkan Azure Dragon Cloud Soaring Art dan melompat lebih tinggi di udara, menghilang ke dalam kegelapan malam. Keren sekali, dia memiliki sekitar 10% sikap yang dimiliki Tuan Gendut ini di masa lalu, desah Jin Dabao sambil melihat Xiao Chen pergi. Kulit Su Xiao sangat pucat. Dia telah berada di mana-mana di negara Qin besar, ada banyak murid klan bangsawan atau bangsawan yang mengantri hanya untuk melihatnya. Meski begitu, belum pernah ada orang yang bersikap kasar padanya sebelumnya. Saat dia melihat sosok Xiao Chen menghilang, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Dia mengambil sitarnya dan menuju ke bawah. Baru setelah Su Xiao pergi, Jin Dabao pulih kembali. Dia melihat banyak dekorasi rusak di lantai 5 dan lubang besar di lantai dan dinding. Dia langsung merasakan hatinya sakit dan mengutuk, sial. Berapa banyak perak yang harus saya buang kali ini untuk memperbaiki semua kerusakan ini? Jin Dabao berdiri di depan lubang dan melihat ke bawah. Dia menemukan Yan Qianyun yang tidak sadarkan diri. Matanya melebar kegirangan saat dia segera memikirkan sebuah ide. Dia segera memanggil seorang pelayan di lantai 5, apakah bajingan itu, Yan Qianyun, sudah membayar tagihannya? Saya yakin dia belum melakukannya. Saya melihat Nona Xiao belum pergi dan berpikir dia akan membayarnya. Sebelumnya, Nona Xiao langsung keluar, dia sepertinya lupa tentang tagihannya, kata pelayan itu dengan agak canggung. Jin Dabao menjawab dengan marah, bajingan sekali, berpikir dia bahkan tidak sanggup mengeluarkan uang untuk membayar gadis itu. Kirimkan beberapa orang ke bawah dan lihat apakah ada sesuatu yang berharga pada dirinya. Ambil semuanya. Ketika pelayan itu mendengar hal ini, dia bertanya dengan penuh semangat, haruskah kita meninggalkan pakaian dalamnya? Fatih Jin berpikir sejenak sebelum menjawab, jika tidak ada gunanya lupakan saja, apapun yang kita ambil harus bernilai sejumlah uang. Selama itu bernilai sejumlah uang, ambil saja. Semua biaya perbaikan lantai 5 akan ditagihkan kepadanya. Di bawah paviliun Liu Sang, kerumunan orang merasakan kebencian mereka terlampiaskan ketika mereka melihat Yan Qianyun yang tidak sadarkan diri. Egomaniak seperti itu pantas disambar petir. Beri jalan, beri jalan. Kami adalah penagih utang paviliun Liu Sang, tolong beri jalan. 3 pelayan paviliun Liu Sang memisahkan kerumunan dan tiba di depan Yan Qianyun. Di hadapan tatapan takjub orang banyak, mereka langsung menanggalkan pakaian Yan Qianyun dari tubuhnya.
Pakaian mewah dari istana Soaring Phoenix Satin, tapi sudah compang camping dan tidak berharga apapun. Buang saja. Salah satu pelayan pria dengan santai melemparkan pakaian Yan Qianyun ke samping ketika dia melihat pakaian itu sudah compang camping. Sabuk benang emas, ini lumayan, itu seharusnya bernilai sejumlah uang. Sepatu ini sepertinya terbuat dari kulit lembut Spirit Beast. Mereka seharusnya bisa mendapatkan harga yang bagus. Oh, bahkan ada beberapa uang kertas style emas yang disembunyikan di dalamnya. Celana pendeknya merek apa? Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Brengsek. Armor pertempuran peringkat bumi kelas unggul. Kami menjadi kaya. Hehe, aku penasaran berapa nilainya. Dalam sekejap mata, mereka menanggalkan pakaian Yan Qianyun hingga yang tersisa hanyalah celana dalamnya. Banyak penonton yang tercengang. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, di masa depan, tidak akan ada orang yang berani makan dan lari dari paviliun Liu Sang. Bahkan Yan Qianyun pun ditelanjangi hingga celana dalamnya. Di antara mereka, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa mereka memiliki pendukung atau latar belakang yang lebih besar daripada Yan Qianyun. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan gemetar. Hei, celana dalam ini sepertinya bertatahkan emas. Haruskah kita mengambilnya? Salah satu pelayan ragu-ragu ketika dia bertanya. Brengsek. Semula penonton hanya melampiaskan kekesalannya. Sekarang mereka mulai mengasihani Yan Qianyun. Orang ini terlalu menyedihkan. Pertama kali dia datang ke provinsi Dongming, dia dipukuli seperti anjing dan diusir dari paviliun Liu Sang oleh seseorang. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang-orang di paviliun Liu Sang bahkan ingin menanggalkan celana dalamnya. Lepaskan, Tuan Muda berkata, singkirkan apapun yang bernilai uang. Dia hanya bisa menyalahkan selera fashionnya sendiri. Dari semua benda yang dia pilih untuk digunakan sebagai tatahan di celana dalamnya, dia memilih emas, kata pelayan itu setelah dia melepaskan ikat pinggang Yan Qianyun. Wow, itu terlalu berat, untuk berpikir mereka benar-benar menghapusnya. Sial, aku lebih suka menyinggung klan Jiang daripada menyinggung paviliun Liu Sang. Ini terlalu mengerikan, komentar seseorang di antara kerumunan dengan kaget. Setelah mereka melepas celana dalamnya, seorang pelayan melihat ke arah tubuh bagian bawah Yan Qianyun. Dia berkata dengan kaget, "Hei, rambutnya juga tampak berwarna emas, haruskah kita menariknya keluar?" Setelah pelayan mengatakan itu, semua penonton merasakan keringat dingin di dahi mereka. Mereka semua merasa seolah angin dingin bertiup melalui selangkangan celana mereka, seolah ada sesuatu yang pecah. Semua penggarap yang menyaksikan mengedarkan esensi mereka secara ekstrim dan menghilang dalam 1 detik. Mereka semua lenyap seketika tanpa jejak. Meskipun sebelumnya jalanan dipenuhi orang, sekarang tidak ada jejak siapapun. Sial, itu terlalu Saya akan menjadi buta, keluh pelayan itu setelah sekian lama. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Ada banyak orang memasuki paviliun Liu Sang. Xiao Chen mengenakan jubah hitam dan berjalan masuk perlahan. Lantai pertama dipenuhi orang. Xiao Chen merasa sulit untuk mengambil langkah maju. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bisnis paviliun Liu Sang sangat bagus saat ini? Xiao Chen memergoki seorang kultivator berlari keluar dan bertanya. Ketika kultivator ditangkap oleh Xiao Chen, dia mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dia hampir kehilangan kesabaran ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tak terbatas datang dari Xiao Chen. Ekspresinya langsung berubah hangat dan dia menunjuk ke dinding kayu. Dia memasang wajah tersenyum dan berkata, "Coba lihat, ada pemberitahuan di dinding. Anda akan mengerti setelah Anda melihatnya." Ada terlalu banyak orang, Xiao Chen tidak punya pilihan selain menggunakan esensinya untuk memaksa masuk. Setelah dia melihat isi pemberitahuan itu, dia tidak bisa menahan tawa parau. Perhatian, baru-baru ini, di dalam kota air putih, ada banyak salinan peta sisa kuno palsu yang muncul. Bahkan ada beberapa orang tidak bermoral yang menulis kata, pelacur bodoh, di atasnya, menipu semua uang mereka. Saya tidak tahan dengan apa yang saya lihat. Tindakan penipuan yang terang-terangan seperti itu sangat keji. Mengingat hal ini, saya jamin, atas reputasi paviliun Liu Sang yang berusia ratusan tahun, kami akan memberikan salinan peta sisa kuno yang sebenarnya. Selama seseorang menghabiskan minimal 1000 tael perak, paviliun Liu Sang akan memberikan paruh pertama peta sisa kuno secara gratis.
Setelah pengeluaran kedua 1000 tael perak, kami akan segera memberikan sisa separuh peta sisa kuno. Rumah kami menawarkan perlakuan yang tulus kepada semua orang dan perdagangan yang adil bagi tua dan muda. Salam, Jin Dabao. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia seperti ikan di air saat dia bergegas ke atas. Sepanjang jalan, suara kerumunan sampai ke telinga Xiao Chen. Gemuk ini benar-benar orang baik. Mengetahui bahwa kita ditipu, dia akan memberikan peta itu kepada kita selama kita datang ke sini untuk makan. Memang benar, untuk membeli peta, pelacur bodoh, itu, aku menghabiskan 1000 tael perak. Yang harus saya lakukan di sini adalah makan makanan senilai 1000 tael perak dan saya mendapatkan petanya secara gratis. Biasanya aku sedang dalam suasana hati yang buruk setiap kali aku melihat lemak itu. Sekarang, dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Berhenti bicara dan makanlah dengan cepat. Berapa banyak yang sudah kamu makan? Saya sudah makan 100 roti, masih ada 900 lagi. Itu seharusnya 1000 tael perak. Ketika Xiao Chen mendengar ini, aliran esensinya tiba-tiba terputus, hampir menyebabkan Azure Dragon Cloud Soaring Art gagal. Dia mengutuk dalam hatinya, si gendut ini bukan manusia. Setelah menipu semua uang mereka, dia masih meminta mereka datang ke sini dan memberinya lebih banyak, memuji dia dalam prosesnya. Ketika dia tiba di lantai 3, Xiao Chen menunjukkan kartu VIP-nya. Setelah dia masuk, dia tidak lagi merasa sesak. Bagaimanapun, ada ambang batas tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa memasuki lantai 3. Tidak mudah untuk masuk. Pelayan, bawakan aku sepoci teh enak dan beberapa lauk pauk. Xiao Chen segera berteriak setelah dia duduk. Efisiensi para pelayan paviliun Liusang sangat tinggi. Tak lama setelah dia memesan, makanan dan teh Xiao Chen disajikan. Apakah kamu melihat ekspresi Yan Qianyun ketika para pengawalnya membawanya pergi pagi ini? Saya melihatnya, itu sangat tidak sedap dipandang. Dia sepertinya hendak menangis. Tubuhnya halus dan berkilau, semuanya dicabut dengan rapi. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak tertarik. Dia ingat Yan Qianyun pingsan di pinggir jalan. Mengapa seseorang mencabut semuanya? Haha, kalau aku jadi dia, aku juga akan menangis. Kudengar si gendut itu menagih hutang dan mencabut seluruh rambut Yan Qianyun. Bahkan pria sejati pun akan menangis. Lemak ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang berani menyinggung paviliun Liusang di masa depan. Dia benar-benar mencabut semua rambut di tubuhnya, tidak meninggalkan apa-apa. Puci, Xiao Chen mau tidak mau memuntahkan semua teh yang baru saja diminumnya. Setelah sekian lama, Xiao Chen menghabiskan semua makanan di atas meja. Seorang pelayan datang dan membawanya ke sebuah bilik. Di dalam stan, Fatih Jin terkikik saat dia menghitungnya. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia segera berdiri dan menyambutnya. Xiao Chen segera melanjutkan dan bertanya, kamu sudah menemukan tempatnya kan? Kalau tidak, Anda tidak akan dengan berani menjual peta itu.